Terima kasih. Kalau nanti suara saya mengecil atau ada gangguan teknis bisa diinterupsi ya, nggak apa-apa. Oke, 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 silakan. Ya, terima kasih. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama lagi memuji dan mendengar firman Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami dan berkati kami supaya kami bisa menyerap firman-Mu, digerakkan oleh Roh-Mu dan menjalankannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu kami ini semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Saya akan membacakan buat saudara ya itu dari kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal yang pertama ya. Pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. 9 sampai ayat yang ke-19. Jadi Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Nah, saya akan bacakan buat saudara. Eh, di sini dikatakan demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tulislah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling nampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Jadi kitab Wahyu ini merupakan kitab yang unik ya, yang menarik dan banyak menjadi bahan spekulasi dari banyak orang Kristen begitu. Jadi ini dianggap sebagai kitab yang memberikan banyak rahasia akan apa yang terjadi di akhir zaman, kapan Tuhan Yesus datang kembali dan tanda-tanda akhir zaman. Nah, tetapi kali ini concern kita bukan ke sana begitu ya. Jadi concern kita kali ini fokus kita adalah pada penglihatan Rasul Yohanes akan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kitab Wahyu ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang sedang dianiaya. Jadi di dalam kitab ini yang kalau kita lihat kitab ini kita jangan hanya menekankan unsur penggenapan nubuat akhir zaman saja atau menekankan spekulasi-spekulasi mengenai kapan Tuhan datang saja. Tetapi kalau dari kitab Wahyu ini kita bisa melihat bahwa yang ditekankan di sini dalam kitab Wahyu itu adalah kesetiaan di dalam penderitaan. Kesetiaan di dalam penganiayaan, kesetiaan di dalam kesusahan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ini yang ditekankan. Jadi konsep penderitaan dan penganiayaan di kitab Wahyu ini sangat menonjol sekali. Nah, mengapa kitab Wahyu ini memberikan kepada kita begitu banyak gambaran yang sangat mengundang imajinasi. Jadi gambaran-gambaran kitab Wahyu termasuk visi-visi yang dikeluarkan oleh Yohanes ini, yang dilihat oleh Yohanes ini dilukiskan dengan begitu hidup. Sangat imajinatif. Mengapa? Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang berada di dalam penderitaan atau penganiayaan, mereka merasa bahwa apa? Mereka merasa bahwa kesusahan mereka itu jauh lebih nyata. Kesusahan mereka jauh lebih konkret daripada iman mereka. Jadi seringkali yang kita alami sebagai orang Kristen, baik kita yang dianiaya ataupun tidak. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia cenderung sekali tenggelam di dalam apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita rasain. Ini salah satu keunikan ya dan juga mungkin kelemahan dari manusia bahwa manusia itu tidak bisa terlalu abstrak ya. Jadi kita itu selalu gampang sekali
terpikat akan sesuatu yang kita lihat, yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Jadi orang Kristen yang di gereja menggebu-gebu melayani Tuhan atau memuji Tuhan, begitu kembali ke kantor, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, yang dia lihat itu apa? Ya sehari-hari ini yang saya lihat. Bos saya, rekan sekantor saya, atau keluarga saya, atau teman-teman saya, atau masyarakat ini. Jadi mudah sekali iman kita itu tenggelam di dalam lingkungan kita sehari-hari. Apalagi ketika apa? Ketika kita lagi menderita, gitu. Apalagi ketika kita lagi susah. Yang paling kita lihat, yang paling nyata buat kita itu ya kesusahan kita, bukan Tuhan lagi, bukan kenyataan yang rohani. Nah, ini manusia ya, manusia. Nah, di sini Rasul Yohanes mengatakan, ya, Rasul Yohanes mengatakan di dalam pengenalan dirinya, aku adalah saudaramu Yohanes, ya, saudaramu dan sekutumu di dalam kesusahan, di dalam kerajaan dan di dalam ketekunan. Nah, perkataan ini mulai membuka mata kita. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang yang menerima kitab Wahyu ini adalah orang-orang yang mungkin sudah lelah di dalam rohani mereka atau jasmani mereka. Mereka sudah lelah, mereka menunggu Tuhan terus-menerus, mereka sudah lelah, mereka tenggelam di dalam kenyataan hidup mereka yang pahit itu. Tetapi Yohanes memulai surat ini dengan bilang, aku Yohanes yang merupakan saudaramu di dalam apa? Di dalam kesusahan, kerajaan, dan di dalam ketekunan. Nah, kesusahan, kerajaan, dan ketekunan ini ada dan. Kesusahan dan kerajaan dan ketekunan. Nah, di dalam eksegese, di dalam kita melihat bahasa Yunani, ya, kata dan, kata dan ini bukan berarti tiga hal yang terpisah. Jadi bukan berarti kesusahan, kerajaan, dan ketekunan itu tiga hal yang terpisah begitu. Seperti apel, manggis, dan pisang, ya, tiga buah yang berbeda. Tapi dan itu adalah suatu kesatuan. Jadi artinya apa? Kalau kamu mengalami kesusahan, itu tandanya kamu berada di dalam kerajaan. Dan orang yang di dalam kerajaan itu adalah orang yang bertekun. Jadi kurang lebih seperti itu ditafsirkannya. Jadi ketekunan, kesusahan, dan kerajaan ini saling menjelaskan. Saling menjelaskan. Kata kesusahan di dalam kata kesusahan ini dalam bahasa Yunani itu berarti kesusahan di zaman akhir. Jadi kesusahan yang menunjukkan tandanya akhir zaman telah datang. Jadi di Alkitab datangnya zaman akhir ditandai dengan kesusahan yang besar. Nah, sehingga mereka yang masuk di dalam kerajaan surga, tandanya apa? Apa tandanya orang yang masuk dalam kerajaan? Itu orang yang mengalami kesusahan. Jadi kita lihat yang dipuji di kitab Wahyu ini bukan jemaat di Laodikia yang kelihatannya makmur itu, tetapi justru jemaat seperti di Smyrna, ya, yang sangat menderita. Jadi tanda bahwa orang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kita ini di pihak Tuhan. Dan kalau kita di pihak Tuhan, maka kita pasti ditindas oleh dunia ini. Maka kita pasti dilawan oleh kuasa-kuasa jahat. Dan kemenangan kita itu terlihat dari apa? Dari ketekunan kita. Nah, dari sini sudah mulai dibuka. Oh, ternyata ya. Ternyata kesusahan yang saya alami, tekanan hidup yang saya alami, penganiayaan yang saya alami itu justru merupakan tanda otentik bahwa saya sudah masuk ke dalam kerajaan. Nah, kerajaan ini keluar lewat mana? Lewat saya bertekun. Nah, begitu. Nah, saya harus bertekun. Nah, ini sudah mulai membuka mata kita. Nah, kata kerajaan itu di sini artinya apa? Kerajaan Allah. Jadi kerajaan ini kita bisa terjemahkan sebagai suatu realita, suatu kondisi. Jadi kerajaan bukan cuman wilayah begitu ya, tempat kerajaan Inggris misalnya, ya kan kerajaan Jepang misalnya ada wilayahnya. Kerajaan itu artinya suatu realita, realita yang tidak kasat mata, tapi yang sudah keluar di sini. Nah, ini tantangannya buat kita. Kenapa kita tidak bisa bertekun di dalam kesusahan? Walaupun kesusahan itu adalah tanda kita dalam kerajaan. Kenapa kita tidak bisa bertekun? Karena realita kerajaan ini tidak kasat mata. Karena kita cenderung di dalam realita yang bisa kita lihat dan kita alami saja. Gitu. Kita belum bisa mengalami kerajaan Allah. Jadi oleh sebab itu mata rohani kita mesti dibuka. Mata iman kita mesti dibuka.
Paulus berkata kita hidup bukan hanya melalui mata kita ini, mata daging kita, tetapi melalui iman. Iman itu memberikan penglihatan yang rohani. Nah, ini seperti cerita yang kita tahu dari Perjanjian Lama, cerita ketika Nabi Elisa, ya Nabi Elisa di Dotan, satu kota namanya Dotan, dikepung oleh tentara Aram. Jadi tentara Aram, negara Aram itu negara yang kuat sekali. Bahkan mungkin secara militer, negara ini lebih kuat dari negara kerajaan Israel yang di utara. Nah, jadi hamba dari Elisa ini, penunggu dari Elisa ini ketakutan. Waduh, gimana ini ketakutan dia. Lalu Elisa bilang, jangan takut. Karena yang beserta dengan kita ini lebih banyak daripada mereka. Wah, hambanya tetap nggak bisa ngerti. Akhirnya Elisa berdoa, minta Tuhan membukakan mata hambanya. Lalu matanya hambanya tiba-tiba celik dan dia melihat ada tentara surga yang mengelilingi. Nah, kitab Wahyu ini mau memberikan kita seperti ini. Mau memberikan kita, membuka mata hati kita, sehingga kita masuk ke dalam realita itu. Jadi waktu Yohanes melaporkan visinya, dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat sorga, dia melihat tata di sorga. Itu bukan berarti Rasul Yohanes cuma pamer saja ke kita. Ini loh pengalamanku yang hebat. Enggak. Rasul Yohanes mau kita berpartisipasi bersama-sama dengan dia melihat keindahan realita ini. Sehingga hidup kita itu jangan sampai terlalu diatur hanya dengan apa yang kelihatan. Begitu. Nah, salah satu hal yang menjadi ciri-ciri khas penglihatan dari Rasul Yohanes adalah dimensi estetika. Dimensi estetika itu maksudnya keindahan. Jadi Yesus termasuk tahta kerajaan Allah yang tahta Allah yang akan dilukiskan di dalam kitab Wahyu pasal keempat. Itu menunjukkan keindahan yang luar biasa. Cahaya, macam-macam hal ya. Baju yang putih, cahaya seperti emas. Itu semua itu menunjukkan keindahan yang luar biasa. Jadi realita hidup kita ini realita yang jelek. Apa yang kita lihat di masyarakat ini bukan hal yang bagus. Ya, kita mau di kantor, mau ke kantor, yang kita lihat ini jalanan tidak ada keindahan, tapi macet total misalnya. Ya, polusi. Dunia ini tidak ada keindahannya bagi kita. Apalagi bagi orang yang menderita. Tapi Yohanes mau lihat kita itu masuk ke dalam realita kerajaan. Dalam realita kerajaan ini ada keindahan yang besar. Nah, ada keindahan yang besar. Jadi Yohanes itu dikuasai oleh Roh Tuhan, lalu dia berpaling untuk melihat suara itu. Coba kita lihat di ayat 12 ya. Aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ini aneh loh ini ayat ini. Saudara perasa nggak ayat ini anehnya di mana? Berpaling untuk melihat wajah. Kok ini berpaling untuk melihat suara? Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena suara itu begitu menguasai dia, menguasai indranya dia. Indranya dia. Nah, sehingga dia bisa apa? Dia bisa terpesona oleh kuasa Kristus. Nah, jadi ini hal pertama yang ingin saya tekankan. Di dalam kelelahan kita, di dalam tenggelamnya kita akan kesibukan atau kesusahan sehari-hari, stres kita sehari-hari, kita perlu bersama Rasul Yohanes untuk melihat keindahan kerajaan. Melalui apa? Melalui keindahan Kristus itu sendiri. Gitu, ya. Nah, nah sekarang saya akan membagikan kepada saudara beberapa hal ya. Apa yang dimaksud dengan menikmati keindahan? Ya. Keindahan itu artinya apa? Ya. Apa yang berarti kita melihat keindahan? Keindahan itu maksudnya apa? Nah, keindahan ya, hal yang betul-betul indah, itu hal yang membuat kita itu senang, hal yang membuat kita terpikau, tapi kita menjadi lupa akan diri kita sendiri. Jadi hal yang indah, itu kalau di dalam bahasa Inggris itu disinterested pleasure. Dia memberikan pleasure, memberikan joy, tapi joy ini bukan joy yang egois. Bukan joy yang memikirkan saya sendiri. Jadi orang kalau senang itu kan selalu berpusatkan pada diri sendiri. Ya, kalau senang, misalnya saya senang makan soto Betawi, misalnya, atau saya senang makan makanan apa, wah saya senang, senang tapi itu diri saya sendiri. Tapi orang kalau lihat lukisan yang indah, orang kalau lihat pemandangan yang indah, dia bisa tidak terlalu mikirkan dirinya sendiri, ditarik masuk, tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, itu namanya melihat keindahan. Kalau saudara terbang ke Amsterdam, ya, ke Van Gogh Museum,
Ya, jadi Van Gogh, lukisan Van Gogh itu lukisan yang paling mahal di dunia sekarang. Ya, paling mahal, ya, miliaran. Jadi kalau saudara lihat lukisan ya, nah kalau saudara lihat lukisannya Van Gogh, kalau saudara terpukau, terpikat oleh keindahan yang luar biasa, itu saudara bisa menikmati sampai saudara itu lupa waktu, sampai saudara itu lupa diri saudara sendiri, ditarik masuk begitu. Ya. Tapi kalau saudara lihat lukisan Van Gogh, lalu saudara mikir misalnya, ini lukisan enaknya kalau saya beli, saya taruh di kamar mandi saya atau di kamar tidur saya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin saudara tidak ngerti seni, ya. Atau kedua, mungkin lukisan Van Gogh ini palsu. Gitu, ya. Sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah itu membuat kita terpukau. Kita tidak lagi mikir gunanya itu apa, tidak lagi mikir gitu. Ya. Kalau saudara lihat itu ya, lihat vas. Itu mungkin di museumnya Pak Tong itu banyak itu ya. Itu apa namanya, cup vas dari dinasti Ming misalnya ya. Dari dinasti Ming atau dinasti Qing, ya, porselen itu yang bagus sekali itu. Kalau saudara lihat, ini enaknya saya buat minum kopi atau minum teh ya. Ini mungkin porselen palsu atau Anda nggak ngerti gitu. Kalau Anda lihat sesuatu yang luar biasa ya, barang antik seperti itu kita jadi lupa. Lupa akan diri kita sendiri. Ya. Kita ditarik masuk seperti itu. Nah, bayangkan kalau saudara pergi ke Danau Toba misalnya, atau ke Gunung Bromo misalnya, lihat matahari terbit. Waktu itu saudara tertarik oleh pemandangan itu sampai kita itu tidak lagi mikir, besok saya rapat jam berapa ya? Atau nanti malam istri saya masak apa ya? Nggak mungkin kepikir hal itu. Tapi kita tenggelam di dalam itu. Gitu ya. Kita tenggelam di dalam itu. Nah, ini keindahan. Keindahan Kristus itu luar biasa. Jadi kita itu diminta untuk tenggelam di dalam keindahan Kristus itu. Nah, tenggelam di dalam keindahan itu berarti apa? Bukan berarti saya sendiri sudah lenyap, tapi ego saya itu jadi dipinggirkan, tidak lagi di tengah-tengah begitu. Ini seperti pengalaman orang jatuh cinta ya. Orang kalau jatuh cinta love at the first sight misalnya, jatuh cinta senang sama orang, itu sudah tidak penting itu dirinya bagaimana, egonya dipinggirkan. Apa yang saya alami, apa yang besok mesti saya lakukan, sudah tidak terlalu penting lagi. Saya betul-betul tenggelam di dalam hal ini. Nah, ini yang diundang oleh Kristus. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di dalam penglihatan ini, diperlihatkan jubah dari Tuhan, diperlihatkan rambutnya, mukanya, matanya, kakinya. Semua ini dirancang untuk membuat kita itu menikmati. Gitu. Melihat. Gitu. Melihat. Nah, indera kita itu seperti dimanjakan. Baik mata kita, telinga kita, semua dimanjakan. Gitu. Nah, di sini diperlihatkan ada sinar. Ada sinar. Ya. Sinar itu menunjukkan keindahan. Ya. Sinar itu melambangkan hidup itu sendiri, melambangkan keindahan itu sendiri. Kita diundang untuk apa? Untuk menikmati. Ya. Jadi pada saat orang menikmati keindahan, dia tidak akan lagi mikir, ini artinya apa ya? Ini gunanya apa buat saya ya? Enggak. Dia cuma tenggelam di situ saja. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ada keindahan dan ada kebesaran. Kebesaran. Nah, jadi tadi saya kan bilang kalau kita ke Danau Toba atau kita ke Gunung Bromo atau kalau saudara ke luar negeri ya, saudara ke Niagara. Ada nggak pernah yang pernah ke Niagara ya? Ke Niagara di Kanada. Atau kalau memang lebih gila lagi itu di Victoria Waterfalls. Itu di Uganda, di Afrika. Besar luar biasa. Ada lagi di Brasil, Iguazu. Itu besar sekali. Itu kita melihat hal yang besar. Itu kita takjub. Ketakjuban kita itu ada rasa takut, tapi juga ada rasa senang. Nah, itu namanya the feeling of awe dalam bahasa Inggris. AWE. Awesome. Oh, sesuatu yang gede sekali. Air terjun gede sekali. Air terjun gede sekali. Ya. Dulu di Tiongkok ada satu orang sastrawan yang bernama Li Pai. Ya, Li Pai. Jadi dia itu pernah mengatakan, sewaktu saya lihat air terjun yang besar itu,
seperti gagas susu Milky Way itu turun ke bumi. Begitu gede. Nah, waktu kita melihat sesuatu yang begitu besar itu, kita ada rasa takut karena kita kecil. Tapi ketakutan itu juga ada rasa senangnya. Aneh. Aneh. Ya. Ada rasa takut, juga ada rasa senang. Saya dulu pernah diajak teman saya ya pergi ke di Washington State. Ya. Washington State itu dekat Kanada, ya, dekat Seattle situ ya. Jadi kita ke gunung, ke gunung. Wah, seumur-umur ya. Saya tidak pernah lihat itu pohon cemara segede itu. Gedenya luar biasa, raksasa. Kok waduh, itu membuat saya itu menjadi takut. Kok saya jadi kecil ini saya tidak pernah lihat pohon sebesar itu. Tapi juga takjub. Nah itu perkataan takjub itu artinya apa? Artinya saya ada takutnya, tapi saya juga menikmati gitu, tenggelam. Nah ini yang ditekankan di sini. Tekankan di sini. Dikatakan bahwa suaranya itu seperti air bah. Suaranya itu seperti air bah. Kakinya seperti tembaga. Ya. Jadi ini menunjukkan di sini apa? Menunjukkan suatu kebesaran, keagungan. Sehingga Rasul Yohanes itu tersungkur seperti orang mati. Nah, kebesaran keagungan ini menunjukkan apa, saudara? Kebesaran keagungan ini juga menunjukkan siapa yang memegang kendali. Nah, waktu kita di dalam kesusahan, waktu kita dalam penderitaan, bagi kita yang paling besar itu bukan Tuhan. Yang paling besar masalah kita. Yang paling besar itu mungkin masalah politik atau masalah ekonomi. Tapi dengan melihat kebesaran Tuhan ini, Yohanes diingatkan. Kita semua diingatkan, yang paling besar itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan di sini tangannya memegang bintang. Nah, bintang ini bisa melambangkan beberapa hal ya. Bintang ini bisa melambangkan beberapa hal, tapi bintang bagi orang-orang zaman dulu ya, di dalam kebudayaan Roma, bintang itu juga menguasai nasib. Jadi sekarang misalnya orang lihat horoskop gitu ya. Horoskop bintangmu bintang apa gitu ya. Nah, itu bintang itu yang memegang nasib. Jadi bintang itu banyak ditakuti orang di zaman kerajaan Romawi atau Yunani. Mereka takut bintang karena bintang itu menguasai nasib kita. Bintang itu seperti dewa. Nah, sekarang bintang itu di tangan Tuhan. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali. Jadi di sini ditekankan bahwa kita itu melihat Tuhan itu terpesona dan dikatakan bahwa matanya itu membara, ya. Matanya itu membara seperti api. Nah, mata yang seperti api itu berarti mata yang bisa menusuk hati kita. Dan di sini ada keagungan juga, kebesaran juga. Sehingga kita melihat mata Tuhan itu kita menjadi takut. Karena matanya itu bisa menembus hati kita. Dan kakinya seperti tembaga. Nah, nah kakinya seperti tembaga itu artinya apa? Bahwa kaki ini tahan uji. Kekuatan. Ada kekuatan. Ada keperkasaan. Tidak bisa ditandingin oleh siapapun. Dan dari mulutnya itu keluar pedang. Nah, pedang ini maksudnya apa? Pedang ini bisa menghancurkan hatimu. Pedang ini bisa menghakimi kita. Karena pedang ini melambangkan firman Tuhan. Jadi di sini yang kita lihat ini adalah semacam keagungan. Semacam kebesaran. Keagungan dan kebesaran. Tetapi keagungan dan kebesaran ini ya tidak melulu menakutkan karena ini semua buat kita. Karena Tuhan di pihak kita. Begitu. Nah, pada saat seperti ini respons kita itu apa? Penyembahan, menyembah dan memuji Tuhan. Jadi di saat kita susah, di saat kita tertekan, waktu kita terpikat oleh keindahan Tuhan Yesus, ya, waktu kita terpikat oleh keindahan Tuhan Yesus itu kita hidup di dalam suasana atau sikap hati yang memuji, menyembah dan bersyukur. Ya, itu adalah obat yang bisa menawarkan kesusahan dan kerisauan. Ya, hati ini penuh dengan penyembahan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur nomor yang ke-16, aku senantiasa meletakkan Allah di hadapanku. Jadi kita itu hidup di depan Allah sendiri. Nah, yang membuat kita itu selalu menyembah Dia. Nah, nah ini saya sudah mengatakan ciri keindahan yang pertama, apa? Melampaui kita, membuat kita tenggelam. Tadi kita tenggelam di dalam situasi hidup sehari-hari, di dalam kesusahan kita. Sekarang kita tenggelam dalam keindahan Tuhan.
diriku bukan yang penting lagi. Jadi keindahan yang sungguh-sungguh, keindahan yang sejati dari Tuhan itu membuat kita menyembah Tuhan. Membuat kita menyembah Tuhan, membuat kita itu penuh penyembahan, penuh rasa berserah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang unsur keindahan yang kedua. Unsur keindahan yang kedua itu apa? Unsur keindahan yang kedua itu keserasian atau keharmonisan antara hal-hal yang berbeda. Sekali lagi, indah itu artinya keserasian, harmoni antara hal yang berbeda. Jadi kita itu tidak suka hal yang monoton, betul nggak? Kita nggak suka hal yang monoton. Nah, kenapa perkawinan itu indah? Karena dua orang yang berbeda jadi satu. Satu perempuan, satu laki. Berbeda kan? Tapi menjadi satu, harmonis. Nah, itu ada keindahan. Jadi kita lihat pemandangan, kenapa indah? Karena di pemandangan ini ada gunung, ada langit. Karena di pemandangan ini ada gunung, ada air. Jadi unsur yang berbeda itu menghasilkan persatuan yang indah. Jadi keindahan itu selalu itu. Dua hal yang berbeda menjadi satu. Nah, kalau kita lihat penglihatan ini, keindahan yang terjadi, yang kita lihat dari diri Tuhan Yesus apa? Karena Tuhan Yesus adalah manusia dan adalah Tuhan. Jadi keindahan Tuhan Yesus ini kita lihat dari mana? Dari keserasian atau keharmonisan antara unsur ketuhanan dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, untuk mengerti penglihatan di dalam kitab Wahyu, itu kita mesti mengingat penglihatan di dalam kitab Daniel. Ya. Daniel pasal ke-7, pasal ke-8. Jadi kalau saudara baca kitab Daniel, Daniel melihat apa? Daniel melihat pada saat bangsa Israel, pada saat orang Israel dalam bahaya, mau diterkam oleh bangsa-bangsa yang seperti binatang yang keluar dari permukaan air, tiba-tiba turunlah apa? Yang lanjut usia. Yang lanjut usia ini Tuhan sendiri. Ya. Lalu menarik sekali apa? Waktu yang lanjut usia menolong Israel, dari Israel keluar siapa? Seorang seperti anak manusia. Ya. Jadi di dalam kitab Daniel ada dua unsur. Yang lanjut usia dan anak manusia. Jadi anak manusia ini sebetulnya apa? Mewakili Israel sendiri. Jadi anak manusia yang diberikan kerajaan itu adalah wakil dari Israel. Nah, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Itu latar belakangnya dari kitab Daniel. Jadi maksudnya Yesus dia itu adalah wakil Israel. Tapi wakil Israel artinya apa? Wakil seluruh umat manusia. Jadi anak manusia itu adalah manusia yang sejati. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi manusia yang sejati itu disebut sebagai anak manusia. Kemanusiaan yang luar biasa, yang indah. Nah, menariknya. Di dalam kitab Yohanes ini dikatakan bahwa Yesus seperti apa? Ada seorang serupa anak manusia yang rambutnya putih. Berarti apa? Yang lanjut usia dengan yang anak manusia itu jadi satu di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi dia adalah anak manusia, tapi rambutnya putih. Ternyata dialah sang lanjut usia. Dialah Tuhan sendiri. Jadi dari sini kita melihat keindahan Tuhan dan keindahan manusia yang jadi satu. Dan ini yang membuat kita terpukau. Alkitab ini dari awal sampai akhir ceritanya soal apa? Manusia kepingin jadi Tuhan, tapi Tuhan pengen jadi manusia. Ya. Kenapa Tuhan pengen jadi manusia? Kenapa manusia pengen jadi Tuhan? Karena manusia sombong, berdosa. Tapi kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Manusia tidak mengenal Tuhan, jadi Tuhan menjadi manusia supaya manusia mengenal Tuhan. Kenapa? Karena hanya manusia yang sejati yang bisa menunjukkan rupa Tuhan yang sejati. Karena manusia yang sejati itulah yang mirip Tuhan. Gitu. Diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah itu artinya mirip Tuhan. Jadi di sini artinya apa? Di sini artinya bahwa Yesus itu menggabungkan unsur keilahian dan unsur kemanusiaan. Ya, unsur kemanusiaan. Nah, nah, dari sini kita diberikan pelajaran melalui teologi anak manusia, melalui teologi penglihatan ini, bahwa manusia yang hidup seperti Yesus
dia memancarkan kemuliaan Allah. Manusia yang hidup seperti Yesus itu memancarkan kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa apa? Yesus itu berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Berlilitkan ikat pinggang dari emas itu apa artinya, saudara? Itu pakaian imam. Pakaian imam. Ada yang bilang ini pakaian raja. Sebagai saya sama saja. Bisa pakaian imam, bisa pakaian raja. Nah, imam itu artinya apa? Apa artinya menjadi imam? Kenapa Yesus memakai pakaian imam? Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab Ibrani, Yesus itu adalah imam besar kita. Kenapa? Apa artinya menjadi imam? Apa artinya menjadi imam? Nah, saya kasih tahu saudara ya. Menjadi imam itu artinya di depan manusia mewakili Allah, di depan Allah mewakili manusia. Perwakilan ganda. Ya. Jadi imam memberkati umat Israel. Artinya apa? Di hadapan umat Israel, imam itu mewakili Allah. Tapi imam tiap tahun masuk ke dalam ruang maha suci untuk mengaku dosa. Di hadapan Allah dia mewakili manusia. Nah, Yesus seperti itu. Waktu Yesus disalib, Yesus di hadapan Allah mewakili manusia yang berdosa. Di hadapan Allah, Yesus menanggung dosa kita, mewakili kita. Tetapi kayu salib itu juga menunjukkan apa? Yesus di hadapan kita mewakili Allah. Kita mau tahu Allah itu seperti apa. Di kayu salib, Yesus mengatakan kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah adalah kasih. Nah, perwakilan ganda, perwakilan double. Ya. Jadi manusia yang bisa mewakili Allah di depan manusia, yang bisa mewakili manusia di depan Allah. Nah, itu namanya imam. Ya, itu namanya imam. Nah, singkat kata, imam itu orang yang memberikan ruang kerja lebih besar kepada Tuhan. Jadi hidupnya itu diserahkan buat Tuhan, dia begitu dikuasai Tuhan, sehingga lewat dirinya orang bisa lihat Tuhan sendiri. Sehingga lewat dirinya Tuhan bisa melihat dia wakil manusia yang lain. Nah, dulu ada cerita ya, cerita nyata ya, beberapa ratus tahun yang lalu, itu di Jerman ada gereja yang namanya Moravian Brothers ya, Moravian. Jadi Moravian Church, nah, Moravian Church ini mempengaruhi juga John Wesley dan Charles Wesley ya. Lalu Moravian Church ini gereja yang misioner dan mengirimkan banyak misionaris ke dunia, di bagian dunia yang lain. Nah, ada dua orang misionaris ya. Ada dua orang misionaris yang dikirim di satu pulau yang kecil di Afrika, di dekat Afrika. Mungkin kalau nggak salah di sekitar Pulau Mauritius sekarang ini. Jadi pulau yang kecil. Mereka mau menginjilin budak-budak di pulau itu karena pulau itu banyak budak. Dan pulau itu dikuasai oleh tuan budak yang orang Inggris, orang dari Inggris. Tapi orang Inggris ini ateis dan benci dengan missionary. Jadi missionary ini nggak boleh masuk, nggak boleh masuk untuk menginjili para budak ini. Akhirnya missionary ini balik ke rumah, pulang, terus mereka mikir-mikir gimana ya caranya supaya mereka bisa menginjili mereka. Saudara tahu bagaimana caranya? Mereka menjual diri mereka jadi budak untuk dikirim ke pulau tersebut. Jadi waktu orang-orang itu menyertai mereka sampai ke pelabuhan. Mau say goodbye forever untuk mereka. Mereka di atas kapal itu mereka berteriak. Kiranya anak domba itu. Mereka berteriak. Anak domba itu meraih upah dari penderitaannya. Jadi mereka mau mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara lihat. Moravian Brothers ini di hadapan Tuhan mewakili manusia. Dia mau menjadi sama dengan orang-orang lain seperti budak. Tapi di hadapan budak-budak ini, di hadapan orang lain, dia mewakili Tuhan. Nah, ini namanya menjadi manusia yang sejati. Menjadi imam. Ya, menjadi imam. Nah, nah, justru orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, orang ini bisa melepaskan kuasa Allah yang besar. Orang ini bisa melepaskan kuasa Allah yang besar, sehingga maut pun tidak bisa menguasai orang ini. Ya. Jadi dikatakan di sini Yesus berkata, "Aku telah mati, tapi aku telah menguasai kerajaan maut. Aku sudah menang, bahkan kunci kerajaan maut itu sudah aku pegang."
Jadi ada orang bilang waktu Yesus bangkit di antara orang mati, bingung di neraka terjadi kegaduhan. Iblis menjadi panik. Waduh gila. Bukan cuma dia bisa lepas, dia malah ambil tuh kunci neraka, kunci kerajaan maut. Jadi dia yang memegang kuasa. Kenapa? Karena Yesus ini dipenuhi Allah sendiri. Dan Allah tidak bisa mati. Dan kasih Allah, ya, kasih Allah itu akan mengalahkan kematian. Kematian tidak bisa memakan Yesus. Kematian itu seperti mau mencaplok Yesus. Tapi begitu kematian mencaplok Yesus, ternyata kematian dicaplok Yesus dari dalam. Mengapa? Karena kasih karunia di dalam diri Yesus ini tidak bisa binasa. Ya, ada hidup Allah sendiri di situ. Jadi orang yang hidup seperti Yesus, orang yang hidup seperti Yesus mewakili Allah di depan manusia. Orang seperti ini tidak bisa ditaklukkan oleh maut. Orang seperti ini sama seperti Yesus akan merubah hukum alam. Hukum alam dulu itu hidup dulu harus mati. Tapi sekarang setelah mati baru hidup. Setelah mati akan hidup. Dibalik. Hukum alamnya dibalik. Nah ini salah satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak bisa mati. Nah ini pesan yang diberikan di dalam kitab Wahyu. Jangan takut. Kematian yang kamu alami itu tidak total. Kematian akan dikalahkan. Jangan takut. Akan dikalahkan oleh siapa? Oleh manusia yang hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, saya sudah memberikan kepada saudara dua ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama, keindahan itu membuat kita meresap, membuat kita itu tenggelam di dalam, membuat kita memiliki jiwa yang menyembah. Kedua, keindahan itu keserasian dari dua unsur yang berbeda. Dari Yesus ada keilahian dan kemanusiaan yang begitu harmonis. Keilahian yang menguasai kemanusiaan yang begitu harmonis sehingga Yesus pun mengalahkan maut. Dan sekarang yang ketiga, keindahan itu ciri-cirinya apa? Keindahan itu ciri-cirinya menarik kita dan merubah kita. Jadi keindahan itu ciri-cirinya transformatif. Merubah, transformatif. Keindahan itu merubah. Nah, banyak sekali psikiater, dokter-dokter ya menyarankan orang-orang yang sering depres, orang-orang yang sering khawatir atau sering susah, sering lihat pemandangan keluar, mereka bilang. Sering menikmati alam. Kenapa? Karena kalau kita menikmati keindahan, keindahan itu transformatif. Membuat hati kita itu jadi lebih enak, katanya seperti itu. Ya. Nah, di Alkitab itu lebih lagi. Di Alkitab itu keindahan yang paling besar itu keindahan Tuhan. Dan barang siapa melihat keindahan Tuhan, dia akan dirubah menjadi seperti Tuhan. Musa yang naik ke gunung melihat kemuliaan Allah, turun gunung mukanya bersinar. Ya. Lalu Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, Paulus berkata, kita muka kita dirubahkan seperti Kristus karena kita melihat Kristus seperti melihat dalam cermin, dipantulkan. Nah, jadi mereka yang melihat Yesus, mereka akan dirubah menjadi seperti Yesus. Nah, gereja-gereja yang dianiaya ini, termasuk Yohanes, gereja-gereja yang dianiaya ini dan para rasul yang bertekun di dalam penderitaan dan kerajaan. Kerajaan, penderitaan, ketekunan. Ini semua menunjukkan mereka ini seperti Tuhan Yesus. Mereka dipanggil menjadi saksi. Jadi kata Yunani yang penting dalam kitab Wahyu ini adalah saksi. Martus, saksi. Siapakah saksi yang paling agung? Yesus. Yesus adalah saksi. Dan kita semua diminta menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Kita dirubahkan menjadi Tuhan Yesus. Kenapa bisa dirubahkan menjadi Tuhan Yesus? Karena kita disatukan dengan Tuhan Yesus. Jadi keindahan Tuhan Yesus itu mentransformasikan kita karena kita disatukan. Insan yang disatukan. Ya. Ya seringkali orang bilang suami istri kalau menikah itu bisa mirip gitu. Ya. Bisa jadi ya, katanya nih konon, terutama banyak orang timur, orang Tionghoa bilang ya, kalau kawin lama 20-30 tahun itu kadang-kadang aneh. Mukanya mirip suami istri ini seperti saudara katanya. Mirip. Kenapa bisa mirip? Karena ada kesatuan insan. Nah, kita bersatu dengan Kristus, kita akan menjadi mirip seperti Kristus. Nah, mirip seperti Kristus itu apa? Mirip seperti Kristus itu berarti kita itu menjadi seperti kristal. Seperti kristal
yang memancarkan keindahan Tuhan. Nah, tadi saya bilang, menjadi imam itu berarti kita memberikan ruang kerja yang besar buat Tuhan. Nah, kita sekarang disatukan dengan Tuhan Yesus. Disatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memancarkan Allah. Kita ini seperti kristal yang memancarkan Allah. Seperti prisma yang memancarkan Allah. Memancarkan keindahan Allah, itu artinya kita menjadi, memancarkan kasih Allah, itu artinya kita menjadi imam. Ya. Imam itu kenapa kita mau bersatu dengan manusia yang lain? Berdoa buat mereka. Ini ada kasih Allah yang menggerakkan hati kita. Memancarkan kuasa Allah itu berarti menjadi raja. Jadi Kristus di sini bukan cuma seorang imam, seorang raja. Dia ada pedang dan dia memegang bintang. Dia berkuasa. Dia itu raja segala raja. Raja. Jadi kita orang Kristen disebut sebagai raja di dalam Kristus. Menjadi pancaran daripada firman Tuhan itu menjadi nabi. Jadi Kristus itu memiliki 3 jabatan. The three offices of Christ. Nah, ini sesuatu yang ditekankan di dalam teologi reform. 3 jabatan Kristus. Nabi, imam, dan raja. Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, jadi Kristus itu bukan marganya Yesus, bukan ya. Kristus itu gelar. Artinya apa yang diurapi. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, jabatan apa yang perlu urapan? Raja, imam, dan nabi. Jadi Kristus adalah raja yang terbesar, imam yang terbesar, dan nabi yang terbesar. Dan kenabian, kerajaan, dan imamat dari Tuhan Yesus nampak di dalam penglihatan ini. Dia nabi yang menyampaikan firman Allah, dia raja yang memegang kendali, dan dia adalah imam yang mewakili Allah dan manusia. Nah, kita juga dipanggil seperti itu. Kita menjadi raja, kita menjadi nabi, kita menjadi imam. Apa artinya menjadi imam, saudara? Menjadi imam itu artinya kita mau berdoa untuk orang lain. Kita mau melayani orang lain. Orang yang dekat dengan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Apa artinya menjadi nabi? Kita mau menyampaikan firman Allah melalui penghiburan, melalui penguatan, melalui pengabaran Injil, kita menyampaikan firman Allah. Apa artinya menjadi raja? Kita mau menaklukkan iblis dan menaklukkan penderitaan. Jadi kalau saya simpulkan sekali lagi. Di dalam keadaan kita yang serba sulit kadang-kadang dan penuh tekanan, kita mesti melihat ke Tuhan Yesus. Jangan lihat ke kesusahan kita. Jangan lihat ke diri kita sendiri. Lihatlah ke Tuhan Yesus. Keindahan Tuhan Yesus. Dan keindahan Tuhan Yesus itu ada 3 hal. Pertama, keindahan itu membuat kita takjub. Membuat kita menyembah. Kedua, keindahan itu membuat kita melihat persatuan antara manusia dan keilahian di dalam diri Yesus. Yang ketiga, keindahan ini mengundang kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita sendiri menjadi indah. Hidup kita menjadi indah. Hidup yang indah itu menjadi apa? Hidup yang bagaimana? Hidup yang memberikan ruang yang terbesar buat Tuhan melalui apa? Kita mengikut Yesus. Kita menjadi Kristus kecil. Kristus kecil dalam arti apa? Kita juga menjadi nabi, juga menjadi imam, dan menjadi raja. Oke, sampai di sini dulu renungannya. Terima kasih.